Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah jemaah sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi ini kita kembali membahas tentang masalah tayamum. Setidaknya mungkin dalam hidup kita selama ini kita pernah bertayamum, namun alangkah baiknya kita harus mengetahui lebih dalam lagi tafsilnya. Apakah selama ini tayamum kita sudah sesuai atau belum, atau masih hal-hal pengetahuan lain yang terkait tayamum sudah sesuai atau belum. Baik, pada kesempatan pagi ini kita masuk tentang rukun tayamum, ya. Di sini disebutkan wa faraiduhu arba'atu asya'in. Qala al-musannifu rahimahullah. Penulis, semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepada beliau, berkata wa faraiduhu arba'atu asya'in. Fardu tayamum atau rukun tayamum, yang dimaksud faraiduhu di sini adalah rukun tayamum, itu ada empat hal. Ahaduha, yang pertama, an-niyatu, yaitu niat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, di dalam sebuah hadis yang sahih muttafaqun alaih, innamal a'malu binniyati, sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Sehingga dengan demikian, karena ini ibadah, Bapak Ibu sekalian muliakan Allah, jangan lupa hadirkan niat dalam diri kita tatkala kita hendak bertayamum. Itu hal yang paling utama. Terkait masalah niat ini, di dalam madhab Syafi'i ada beberapa tafsil atau perincian. Ada beberapa perincian. Di awal dulu pernah kita sampaikan bahwa tayamum itu adalah ibadatun badilatun, ibadah pengganti ibadah wudu. Lalu kemudian tayamum di dalam Syafi'iyah fungsinya atau statusnya itu adalah mubihun lis-salati wa laysa rafi'an lis-salah. Dia hanya ibadah yang membolehkan kita untuk mengerjakan sholat, bukan mengangkat hadas. Dengan demikian ada tafsil tentang masalah niat ini. Fa inna wal mutayammimu al-fardha wan nafla istabahahuma. Dalam Syafi'iyah, ketika seseorang berniat, khususnya ini masalah tayamum, maka itu harus betul-betul rinci, jelas. Dia tayamum itu untuk apa? Sholat fardu atau sholat sunnah? Atau bertayamum itu untuk membaca Quran dan yang semisalnya yang membutuhkan untuk bersuci. Nah, di sini ketika seseorang dia berniat tayamum untuk mengerjakan sholat fardu maupun sholat sunnah sekaligus dalam niat itu, ya, saya tayamum untuk sholat zuhur dan sholat ba'da, faqad istabaha ma'ahu, faqad sholat fardu yang lain selain yang 5 waktu. Di antaranya contohnya adalah sholat jenazah, karena hukumnya fardu kifayah. Jadi ketika kita sudah meniatkan tayamum itu, maka dia boleh memakai tayamum tersebut untuk sholat nafil dan sholat jenazah. Fa inna wal naflal faqat falam yastabih ma'ahul fardha. Adapun kalau seseorang dia hanya meniatkan untuk sholat, ya, tayamumnya untuk sholat sunnah, maka dia tidak boleh memakai tayamum tersebut untuk sholat fardu. Contohnya seperti apa? Misal,
ketika kita mau sholat duhur tadi ya, supaya kita nggak kesana-sana ilustrasinya. Kita mau sholat duhur karena sudah menjadi kebiasaan kita, misalkan sholat qobliyah dan sholat ba'diyah. Lalu kemudian ketika sudah masuk waktu sholat kita bertayamum. Nah dalam tayamum kita hanya meniatkan saya tayamum untuk sholat qobliyah. Maka setelah selesai dari sholat qobliyah, dia tidak boleh memakai tayamum tersebut untuk sholat duhur, karena dia niatnya adalah nafal, yaitu untuk melakukan sholat sunnah. Berbeda ketika dia meniatkan sholatnya, meniatkan tayamumnya untuk sholat fardu, maka sekaligus dia boleh kemudian untuk sholat sunnah qobliyah, sholat fardu maupun sholat ba'diyah. Wa kadza law nawas salatah, demikian juga kalau dia meniatkan niat sholat secara umum. Kalau dalam madhab Syafi'i, maka dia tidak boleh memakai tayamum tersebut kecuali untuk sholat sunnah. Saya niat tayamum hanya untuk sholat, maka diidentikan, diartikan itu hanyalah dianggap sebagai sholat sunnah saja. Sehingga di sini harus jelas bagi kita ketika kita bertayamum adalah untuk apa tayamum kita, sholat fardu atau sholat sunnah. Nah untuk keluar dari itu ya, supaya kita tidak susah, dan keluar dari mungkin tafsil yang disebutkan oleh ulama fuqaha Syafi'iyah, tentunya setiap hendak kita sholat seyogianya kita bertayamum. Mau sholat sunnah qobliyah, tayamum dulu. Mau ba'diyah, tayamum dulu. Mau sholat fardunya, tayamum dulu. Maka itu insya Allah lebih keluar dari khilaf ya. Dan itu lebih menenangkan hati daripada ragu-ragu Bapak Ibu sekalian. Tapi secara hukum dalam pendapat Syafi'iyah demikian, dia harus ada tafsil di dalamnya. Wa yajibu qarnun niyati tayammum bi naqlit turab. Nah, kembali kepada dulu penjelasan tentang niat, bahwa yang dimaksud dengan niat itu adalah qasdu syai' muqtarinan bil fi'li. Niat itu adalah kita menghendaki suatu perbuatan, hendak melakukan suatu perbuatan namun diiringi dengan perbuatan itu. Itulah niat. Sehingga di sini di dalam tayamum, kapan niat itu kita ucap, kapan niat itu kita lakukan, yaitu tatkala seseorang sudah naklut turab, yaitu sudah mengambil debu ya. Jadi ketika dia sudah ada debu di depannya atau katakanlah dinding, maka tatkala dia sudah nempelkan apa istilahnya dalam bahasa kitabnya itu dorbu ya, dorbul yad, ketika dia menapuk seperti ini, maka di situ dia sudah berniat. Lil wajhi wal yadaini wastidamatu hadhihi niyati ila mashi syai'in min al wajhi, dan seterusnya sampai kemudian mengusap wajahnya, karena mengusap wajah dan kedua tangan itu bagian dari fardu ya, bagian dari fardu di dalam tayamum. Nanti sampai kepada poin yang tersebut. Artinya apa? Dari penjelasan ini ada satu kasus yang mungkin jadi pertanyaan bagi kita. Kalau seseorang kemudian berhadas tatkala selesai dia menepukkan tangannya ke debu, kemudian ketika mengangkat tangan, sebelum dia mengusap wajahnya, dia buang angin ya, dia buang angin. Maka apakah dia kemudian harus mengambil debu yang baru untuk bertayamum lagi karena kan dia batal, atau cukup dia memakai debu yang tersebut ya, yang sudah ditepuk di awal setelah sebelumnya dia hadas? Maka di sini walau ahdasa ba'da naqlit turab lam yamsah bidzalika turab bal yanqulu ghairuhu. Nah, menurut pendapat beliau, ketika seseorang menepuk debu lalu kemudian sebelum sampai mengusap wajahnya, maka dia kemudian batal karena buang angin, maka dia harus mengambil debu yang baru. Tidak boleh memakai debu tersebut setelah dia batal, karena tadi qasdun niyah itu adalah qasdu syai'in muqtarinan bifal. Niatnya itu sudah diawali dari sejak dia menempukkan tangannya ke dalam
debu tersebut. Itu yang pertama. Yaitu tentang rukun tayamum adalah yang pertama niat. Yang kedua mashul wajhi wa mashul yadaini ma'al mirfaqaini. Ya, ma'al mirfaqaini. Rukun yang kedua mengusap wajah, ya, mengusap wajah dan mengusap kedua tangan sampai ke siku, ya, sampai ke siku. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, riwayat Imam Ad-Darqutni, darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadaini ila al-mirfaqaini. Tayamum itu ada dua tepukan tangan, ada dua pukulan tangan terhadap debu tersebut. Yang pertama adalah tepukan yang pertama untuk wajahnya. Tepukan yang kedua adalah untuk kedua tangannya sampai kedua sikunya. Jadi di sini disebutkan dengan jelas wa darbatun lil yadaini ilal mirfaqaini, sampai kedua siku. Jadi tatkala kita menepuk seperti ini, sudah ada niat, kemudian kita mengusap wajah kita seperti ini. Setelah selesai kita nempuk lagi, tepukan yang kedua, lalu untuk tangan kita sampai siku, seperti halnya wudu, yang kanan dulu baru kemudian yang kiri, berdasarkan hadis ini. Wa ba'du Syafi'iyah qassal at-tayammum 'ala al-wudu. Sebagian fuqaha Syafi'iyah mengkiaskan tayamum terhadap wudu. Karena ketika seseorang berwudu, faghsilu aydiyakum ilal mirfaqaini, ya, maka hendaklah kalian membasuh kedua tanganmu sampai sikunya, disebutkan di dalam ayat tersebut. Sehingga tatkala seseorang dia bertayamum, maka ketika mengusap tangan pun layaknya seperti wudu, dia harus mengusapnya sampai siku. Karena dia mengkiaskan tayamum terhadap wudu, di mana tayamum itu adalah ibadah pengganti dari wudu. Lalu yang kedua, terkait alasan mengkiaskan untuk wudu tersebut, li'anna ayatat tayammum mutlaq wa ayatul wudu muqayyad. Maksudnya apa? Ayat tayamum itu adalah mutlak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, famsahu biwujuhikum wa aydiyakum min. Maka hendaklah kalian mengusap wajah kalian dan kedua tangan kalian dengan debu tersebut. Di situ hanya disebutkan wa aydiyakum. Hanya disebutkan tangan, tidak ada penyebutan kata ilal mirfaqaihi. Ya. Maka ini adalah penyebutan istilah secara mutlak, secara umum. Tangan, hanya disebutkan tangan saja. Maka usaplah tangan kalian. Adapun di dalam wudu, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal mirfaqaihi. Maka hendaklah kalian membasuh kedua tangan kalian sampai siku. Itu namanya muqayyad, ada ikatannya. Membasuh tangannya itu sampai siku. Maka ketika ada perkara yang mutlak, lalu kemudian di sisi lain ada perkara yang muqayyad, yang terikat, yang satu sifatnya umum, yang satu sifatnya terikat, maka kalau itu masih sejenis, al-mutlak yuhmalu alal muqayyad, maka makna yang mutlak, yang umum itu kita bawa ke dalam makna yang muqayyad, yang terikat. Artinya apa? Ketika di dalam tayamum hanya ada penyebutan famsahu wujuhakum wa aydiyakum minhu, itu kan sifatnya umum. Maka maksudnya adalah maka usaplah wajahmu dan kedua tanganmu ila mirfaqaihi, sampai kedua siku, sebagaimana yang terdapat di dalam surat An-Nisa yang menjelaskan tentang wudu tersebut. Nah, jadi makna wa aydiyakum minhu itu adalah wa aydiyakum ilal mirfaqaihi, ya, sampai kedua sikunya. Adapun di dalam madhab yang lain, maka
berdasarkan hadis ya, yang diriwayatkan oleh Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu bahwa ketika seseorang bertayamum, mengusap tangannya itu adalah cukup sampai al-kuf. Al-kuf itu adalah pergelangan tangan. Di dalam hadis Ammar disebutkan, innama kana yakfika an taqula biyadaika hakadha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu dengan mengatakan, sesungguhnya engkau wahai Ammar cukup melakukan dengan kedua tanganmu begini. Lalu Nabi mempraktekkan, thumma daraba biyadaihi al-ardha darbatan wahidatan. Lalu kemudian Nabi menempuk debu itu sekali tepukan, thumma masahal shimal 'alal yamin wa dhahira kaffaihi wa wajhihi. Setelah itu Nabi mengusap wajahnya dan tangan kanan diusap dengan tangan kiri. Hanya sampai dhahira kaffaihi, sampai kufnya. Ini namanya kuf ya, al-kuf, pergelangan tangan. Hadis muttafaqun alaih. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadisnya ini hadis yang sahih. Adapun tadi yang menjadi pijakan fuqaha Syafi'iyah itu hadisnya sebagian meragukan tentang kesahihannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang menyebutnya hadis tersebut itu tidak marfu, tidak sampai kepada Nabi SAW. Itu bukan perkataan Rasulullah. Itu hanya perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang dikenal dengan dalam mustalah ilmu hadis itu dengan hadisun mauquf. Jadi hanya sampai kepada perkataan sahabat Nabi. Itu bukan perkataan Nabi SAW. Lalu kemudian yang menjadi permasalahan atau pertanyaan adalah, mengapa sekaliber Imam Syafi'i tidak memakai hadis Bukhari dan Muslim yang status hadisnya adalah sahih, tapi lebih mendahulukan hadis Abdullah ibn Umar yang masih diperdebatkan, debatable. Apakah itu betul perkataan Nabi atau hanya perkataan Ibnu Umar? Lalu kenapa tidak mendahulukan riwayat Bukhari dan Muslim? Nah, disebutkan bahwa kronologisnya adalah Imam Syafi'i tatkala mendengar sebuah hadis ya, karena kan dengan dua hadis tersebut kan sangat berbeda sekali. Hadis Ammar yang hadisnya sahih itu hanya cukup sekali tepukan, plek ya. Sekali tepukan kita mengusap wajah, kedua tangan kita sampai pergelangan saja, yang kanan dulu baru yang kiri, selesai. Adapun hadis Ibnu Umar, maka itu harus dengan dua tepukan. Tepuk untuk wajah, menepuk lagi untuk kedua tangan sampai siku. Kan ada perbedaan yang cukup signifikan. Suatu ketika Imam Syafi'i dia mengatakan, lau sahha hadisu Ammar lakultu bihi. Imam Syafi'i pernah mengatakan, andai hadis yang diriwayatkan dari Ammar ibn Yasir itu adalah hadis sahih, maka aku akan berpendapat dengan hadis tersebut. Tapi kenapa Imam Syafi'i tidak berpendapat dengan hadis Ammar? Karena hadis ketika itu, hadis Ammar, riwayat Ammar ibn Yasir yang sampai kepada Imam Syafi'i ketika itu adalah hadis yang sanadnya, riwayatnya tidak sahih. Musnadnya, sanadnya, mata rantainya, jalur periwayatannya tidak sahih. Loh, Bukhari Muslim kan sahih. Kenapa yang sampai kepada Imam Syafi'i tidak sahih? Perlu diperhatikan bahwa Imam Syafi'i ketika meninggal dunia tahun 204 Hijriah, maka Imam Bukhari itu kurang lebih sekitar usianya 10 tahun. Belum meriwayatkan hadis. Ya. Jadi Imam Syafi'i mendapatkan hadis Ammar itu bukan dari jalurnya Imam Bukhari. Informasinya bukan dari situ, tapi dari jalur lain yang menurut pendapat Imam Syafi'i sanadnya, mata rantainya itu dhaif, lemah. Sehingga
tetap Imam Syafi'i berpendapat dengan hadis Abdullah bin Umar yang ada di dalam riwayat Imam Ad-Darqutni maupun Imam Al-Baihaqi. Ya. Dengan demikian, ini menjadi hal yang perlu kita tahu duduk masalahnya, ya, duduk masalahnya, bahwa terjadi perbedaan pendapat demikian karena ada kronologisnya, ada historisnya, ada sejarahnya, ya, ada sejarahnya. Lalu bagaimana kita menyikapi kalau kita mau mengatakan kita mau pakai metodologi mana? Kalau kita mengikuti Imam Syafi'i, maka tentunya yang lebih dikuatkan itu adalah tadi hadis Abdullah bin Umar. Dikuatkan dengan yaitu qiyas terhadap wudu. Dikuatkan menggunakan qiyas tayamum terhadap wudu. Kalau kita menginginkan dengan pendapat yang lain selain Imam Syafi'i, maka memakai hadis Ammar ibn Yasir. Wallahu a'lam, ya. Kalau saya memakai hadis Ammar bin Yasir, kan ini disebutkan di dalam Bukhari dan Muslim, itu yang saya pakai. Jadi ketika saya sakit tidak mampu menggunakan air, cukup satu tepukan, kemudian mengusap wajah dan kedua tangan sampai pergelangan, ya, itu cukup. Tapi kalau memakai hadis Ibnu Umar, wallahu alam, insyaallah itu juga tidak mengapa, ya, tidak mengapa. Lebih lengkap sampai sikunya, lebih lengkap. Yang kedua, lebih lengkap karena dia menepuk debunya 2 kali. Ya, jadi debu untuk wajah dan debu untuk tangan justru lebih sempurna. Seolah-olah kalau kita memakai air, untuk wajah itu ada air tersendiri sehingga betul-betul bersih, untuk tangan pun ada tersendiri sehingga benar-benar bersih. Wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga, niat sudah, mengusap muka sudah, wajah, mengusap kedua tangan sampai kedua siku. Yang keempat adalah at-tertib, yaitu berurutan. Ya. Yang dimaksud at-tertibu huna yaitu at-tertibu fil mashi wa laysa at-tertibu fin naqlit turab. Ya. Jadi berurutan di sini adalah berurutan di dalam mengusap anggota tayammum, bukan berurutan di dalam memindahkan debu untuk ditempelkan ke bagian anggota tubuh yang harus diusapnya. Maksudnya apa? Contohnya, karena di sini ada 2 hadis, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Ada pendapat yang menyebutkan darbatun wahidatun. Yang kedua hadis yang menyebutkan darbataini, 1 pukulan debu saja. Yang kedua 2 pukulan tangan terhadap debu tersebut. Maka kemudian para ulama ketika mengatakan at-tertib, maka yang disepakati itu adalah tertibu fil mashi. Contoh misalkan, ketika seseorang dia menepukkan tangannya ke debu atau tanah seperti ini. Kemudian setelah itu dia tangannya dulu diusap, ya, punggung tangannya dulu, punggung tangan sampai ujung, kemudian kembali ke pergelangan kalau yang memakai hadis Ammar tadi, kemudian balik lagi ke sini. Kalau sampai siku, maka ketika menempukan seperti ini ke tanah, kemudian punggungnya dulu sampai siku, kemudian dibalik bagian dalamnya sampai bagian dalam telapak tangan. Nah, kalau dia mengusap tangannya terlebih dahulu, setelah itu baru mengusap wajahnya, maka tayamumnya batal, tidak sah, karena dia tidak tertib, ya, karena dia tidak tertib. Tapi kalau seseorang dia tidak tertib di dalam menakal, yaitu memindahkan debunya, maka ini tidak mengapa. Contoh di sini disebutkan, ya, contohnya. Mana tadi? Falau daraba biyadaihi duf'atan 'ala turabin wa masaha biyaminihi wajhahu wa biyasarihi yaminahu jaza. Seseorang dia misalkan seperti ini, plek, 1 kali tepukan, lalu kemudian setelah itu dia mengusap wajahnya, ya, masaha wajhahu biyaminihi, dengan tangannya, tangan kanan, ya,
seperti ini. Satu tangan saja. Kemudian setelah itu dia mengusap tangan kanannya dengan tangan kiri. Jaza, itu hukumnya boleh. Sekali tepukan, sekali tepukan, tapi tepukannya kan yang pertama tangan untuk wajah, yang kedua tangan kiri untuk tangan kanan. Tartib nggak Pak? Untuk mengusapnya, tartib wajah dulu, baru kemudian tangan kanan. Naklu turabnya, memindahkan turabnya hanya sekali tepukan, ya kan? Sekali tepukan, yaitu tangan untuk ini, kemudian baru tangan kiri untuk yang tangan kanan. Maka ini dibolehkan. Ya. Jadi ketika mengusapnya, misalkan plak seperti ini, tidak harus dua tangan seperti ini. Cukup satu tangan saja, maka boleh. Kemudian tangan kanan, tangan kiri dengan tangan kanan. Maka ini dibolehkan. Sehingga dari sini bisa kita pahami yang dimaksud tartib di sini adalah naklu, ya, yaitu mengusapnya, bukan memindahkan debunya, Selesai tentang rukun tayamum. Lalu kita lanjut kepada makan dan minum. Wa taqdimul yumna milal yadaini 'alal yusra, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri untuk tangan, karena tangan itu ada kanan dan kiri. Adapun muka untuk wajah, maka itu mendahulukan yang atas daripada yang bawah. Jadi ketika mengusap yang tangan, yaitu dahulukan yang kanan daripada yang kiri. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammuna fi sya'ni kulli. Kalau hal-hal yang baik termasuk dalam ibadah, maka Nabi lebih suka mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Adapun wajah, maka dahulukan bagian yang atas dari yang bawah. Ketika kita menepuk debu semacam ini, maka mulai dari yang atas kemudian ke bawah, ya. Lalu, ya, wal muwalatu, yaitu berkesinambungan. Artinya tidak boleh kita mengusap wajah, setelah itu kita beraktivitas yang lain, baru kemudian kembali lagi menepuk bagian tangannya, mengusap bagian tangannya. Maka tidak boleh, harus berkesinambungan dari mengusap anggota tubuh yang satu dari yang lain. Kemudian yang selanjutnya disebutkan di dalam beberapa kitab yang syarahnya atau penjelasannya lebih panjang. Di antara sunnah tayamum itu adalah melepas cincin pada pukulan yang pertama, pada tepukan debu yang pertama. Karena dalam tadi mazhab Syafi'i pendapatnya memakai hadis Abdullah ibn Umar, sehingga ketika bertayamum dia memakai dua tepukan, dua pukulan. Ya. Sebelum ke penjelasan ini saya tambahkan untuk pukulan. Seseorang ketika menepuk, ya, dharbah, di dalam hadisnya disebutkan dharbatun wahidatun atau dharbataini, satu pukulan atau dua pukulan ke debu atau ke tanah. Apakah ketika seseorang hanya menempelkan saja itu boleh? Allaqa yadahu ala turab, maka itu dibolehkan. Jadi kalau kita melihat kepada makna lughahnya, orang ketika bertayamum itu harus memukul dharbah seperti ini, ya. Jadi agak keras, ada tekanan semacam ini. Tapi kalau kita hanya sekedar nempelin saja, boleh enggak? Karena kedua hal tersebut berbeda. Ketika ada tekanan, maka debu yang nempel itu lebih banyak dibanding menempelkan saja. Lamsul yad, hanya menempelkan, menyentuhkan saja, maka itu pun dibolehkan. Tapi yang lebih afdal adalah ada hentakan di situ. Kembali kepada tentang kesunahan di dalam yang disebutkan di dalam kitab-kitab yang memberikan penjelasan lebih panjang tentang tadi melepas cincin, ya. Biasanya kan yang banyak memakai cincin perempuan, sekalipun laki-laki boleh memakai cincin.
Ada yang pakai cincin, Pak? Ada ya? Ya. Yang pakai cincin, maka kalau kita melihat pada pendapat Syafi'iyah, pada pukulan pertama melepas cincin itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Kenapa? Karena ketika dia memukulkan tangan ke turab, ke ardi, ke tanah itu untuk menakal, yaitu untuk memindahkan debu, maka tidak disyaratkan isti'ab. Jadi untuk memindahkan debu plek seperti ini tidak disyaratkan untuk menyeluruh debu-debu itu nempel sampai punggung-punggung, hanya di telapak tangan yang batin bagian dalam saja seperti ini. Dan turab ini dipakai untuk mengusap wajah, sehingga ketika dia memukulkan tangannya ke debu tersebut disunnahkan, dianjurkan supaya lebih sempurna debu-debu yang nempel di bagian telapak tangan bagian dalam, untuk supaya debu ini mengenai wajahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa darbatu tsaniyah, pada pukulan yang kedua, untuk apa dia debunya dipakai? Adalah untuk mengusap kedua tangan sampai siku. Ya. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal mirfaqaihi. Maka ketika disebutkan hendaklah kalian membasuh kedua tanganmu sampai kedua sikumu, itu para ulama menjelaskan yajibul isti'ab, hukumnya wajib isti'ab berdasarkan sabda Nabi SAW, wailul lil aqabi minan nar, maka celaka, maka diancam api neraka seseorang yang berwudu namun masih tersisa satu koin, seluas satu koin, dia kering tidak terkena air wudu. Karena wajib isti'ab seperti itu. Sehingga kalau kita berwudu pelan-pelan. Termasuk mana isti'ab adalah tatkala seorang perempuan dia memakai kutek ya, memakai kutek. Kalau kutek tersebut dianggap adalah yang tidak tembus air, yang saya baca karena ada beberapa kutek yang dari bahan yang tidak tembus air, maka itu tidak dibolehkan. Dia harus menghilangkan kutek tersebut, pewarna tersebut dulu. Kalau dia dari bahan-bahan yang bisa tembus air, maka dia tidak perlu menghapus kutek tersebut. Termasuk mohon maaf, misalkan orang yang kerjanya di bagian mekanik ya, kena oli, kena cat. Kalau itu tebal, dianggap tidak menyentuh, ya tertutup oleh cat ataupun oli yang tebal itu, maka hendaknya dibersihkan terlebih dahulu. Karena itu apa? Ketika Allah berfirman faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal mirfaqai, itu wajib isti'ab. Wajib isti'ab, harus menyeluruh. Kalau ada penutup, baru penutup tersebut harus dihilangkan. Adapun tato, mohon maaf, mungkin ada yang pernah saudara misalkan tato dia bertaubat. Bagaimana dengan tato? Yang saya tahu tato itu tidak menghalangi, ya, tidak menghalangi tembusnya air. Kalau dia bertato di tangan yang menjadi anggota wajib untuk dibasuh dengan sempurna, maka tato itu tidak menghalangi air tembus ke pori-pori, ya, sehingga dia tidak perlu dihapus kemudian sampai membuatnya cacat. Karena saya melihat, saya punya kawan sendiri, dia taubat kemudian dihapus pakai setrika zaman dulu ya, sehingga bentuknya kulitnya jendol gitu Pak, tahu ya Pak, apa namanya itu ya, rata melepuh yang jendol lah kayak gitu ya. Nah, sehingga para ulama banyak yang menyebutkan orang-orang yang bertato kemudian bertaubat, apakah dia harus menghapus tatonya? Tidak perlu. Kalau memang ada cara yang bagus tanpa harus merusak tubuhnya, maka nggak perlu. Kalau ada yang bagus dan nggak merusak tubuhnya, kalau bisa dihapus. Kalau nggak ada, biarkan apa saja, apa adanya gitu ya. Nah, kembali kepada darbatus tsaniyah tadi. Kita memukul pukulan yang kedua. Yang kedua itu adalah untuk mengusap tangan sampai siku. Maka ketika kita mengusap tangan sampai siku, kita diwajibkan untuk isti'ab. Nah, cincin ini maka wajib dilepas supaya menjadi simbol itu adalah isti'ab, terjadi pengusapan secara menyeluruh, ya. Jadi cincin itu dilepas supaya mengusapnya itu isti'ab, menyeluruh. Itu yang kedua. Dorbah yang pertama, cincin dilepas itu hanya dianjurkan supaya debu ini diistilahkan nempel saja untuk dipindahkan ke wajah. Jadi melepas cincin yang pertama itu adalah hanya untuk memindahkan dari tangan ke wajah.
Adapun yang kedua, cincin itu dilepas supaya apa? Supaya pengusapan itu lebih sempurna, isti'ab. Jadi bedanya di situ taklilnya, ya. Termasuk misalkan Bapak Ibu sekalian atau ibu-ibu yang memakai cincin ketika berwudu itu, kalau dia memisalkan dia merasa bisa digoyang-goyang, cincinnya diputar, air bisa masuk, maka tidak perlu dilepas. Tapi kalau ada ibu-ibu, saya pernah melihat itu yang sampai jitet gitu ya, tangannya seperti itu, kalau sampai nggak masuk airnya, itu wajib dilepas itu, ya, wajib dilepas karena air tidak sampai ke kulit tersebut. Ya. Yang terakhir. Walladzi yubtilu tayammum salah satu asya. Kita selesaikan ya, sampai yang terakhir. Adapun yang membatalkan wudu itu ada 3 hal. Ada 3 hal. Ya. Yang pertama, ma'abtulal wudu. Adapun yang membatalkan tayamum ada 3 hal. Yang pertama, semua yang membatalkan wudu membatalkan tayamum. Semua yang membatalkan wudu membatalkan tayamum. Yang pertama, kalau dalam mazhab Syafi'i dulu, yang pertama adalah kullu ma khuruju minas sabilain, berarti buang air, buang angin. Kalau dia bertayamum setelah itu buang air ataupun buang angin, maka batal tayamumnya. Yang kedua, an-naumu ghair al-mutamakin, yang tidurnya tidak dalam posisi dia tidak mampu untuk menahan tidurnya. Maksudnya tidak tegak dalam posisi berbaring, dalam posisi terlentang misalkan dan seterusnya, laya-laya, bukan dalam posisi duduk yang dia tidak terjatuh dari tidur tersebut, maka itu juga membatalkan tayamum. Yang ketiga, yaitu tatkala dia menyentuh kemaluannya itu membatalkan tayamum. Yang keempat, menyentuh kulit perempuan ajnabi, kulit perempuan yang bukan mahram, perempuan yang menyentuh kulit laki-laki. Artinya kalau dia bertayamum kemudian salaman, kalau misalkan di sini saya sudah tayamum, ini ada karyawan datang, karyawan lain, saya bertayamum, kemudian ada misalkan orang pembeli gitu ya datang, mau sholat saya, tiba-tiba dia mengulurkan tangan salaman, misalkan salaman, diraih tangannya itu salaman, maka tayamumnya batal, ya, karena dia bersalaman, bersentuhan kulit dengan yang ajnabi, yang bukan mahramnya. Yang terakhir adalah riddah, yaitu dia murtad, ya, murtad. Kemudian yang kedua yang membatalkan tayamum adalah ru'yatul ma fi ghairi waqti shalah, yaitu dia melihat air, ya, melihat air. Yang ketiga di sini disebutkan riddah, yaitu murtad. Terkait melihat air, ya, melihat air ini ada 3 kondisi kalau kita hendak sholat, yaitu yang pertama qabla shalah, yang ketiga asna'us shalah, yang keempat ba'da faraghihi minas shalah. Kita melihat airnya itu kapan? Sebelum sholat, ketika sholat, atau setelah sholat, ya. Kalau seseorang dia melihat air sebelum sholat, ya, dan melihat air ini dalam mazhab Syafi'i, ru'yatul ma itu dimaksudkan adalah ru'yah, berarti dia meyakin karena melihat dengan indera. Yang kedua dhanniyah, 50%, 50-50 dia merasa ada air nantinya. Yang keempat tawahum, sekitar 35%, dia menganggap kayaknya ada air. Kan dulu sempat saya sampaikan tentang marotibul idrak, jahal, waham, dhan, kemudian ada yakin. Nah, kalau 3 ini, yakin merasa ada air, kemudian dhan, dia menganggap ada air 50% keyakinannya, 30% keyakinannya ada air, maka kalau itu terjadi sebelum sholat, kalau dia melanjutkan tayamum, batal tayamumnya. Tapi kalau sampai tingkat jahal, betul-betul nggak tahu dia kalau ada air, maka tayamumnya tetap sah kalau dia tayamum, ya, atau dia melihat itu airnya itu sebelum sholat. Yang kedua, tatkala sholat, ya, tatkala sholat ini harus dibedakan. Sholat ketika safar atau sebelum ini aja. Setelah sholat dulu, karena ini ada penjelasan tambahan. Kalau seseorang dia mendapatkan air atau melihat air setelah selesai sholat, maka la yu'idu sholat, dia tidak wajib untuk mengulangi sholatnya. Selesai sholat, sholatnya pakai tayamum, kemudian ada orang bawa air. Loh, ada air ini, apakah dia wajib mengulangi sholatnya? Tidak wajib mengulangi sholatnya. Yang kondisi yang ketiga, tatkala dia sedang dalam posisi sholat. Nah, dalam posisi sholat ada 2 kondisi. Yang pertama, sholat yang dikerjakan dalam keadaan
keadaan safar. Yang kedua, sholat yang dikerjakan dalam keadaan mukim, bukan dalam keadaan bepergian. Perlu kita pahami, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, uzur, ya, ini di dalam madhab Syafi'i ditafsil menjadi dua. Uzur atau alasan yang diterima secara syariat itu ada ghalib, ada nadhir. Uzur yang ghalib, yang biasa, ghalib terjadi. Yang kedua yang jarang terjadi. Contoh misalkan, seseorang ya, dia ketika safar susah mendapatkan air zaman dahulu itu, maka ini dianggap sebagai uzur yang sering terjadi. Orang kalau safar susah mendapatkan air, apalagi lewat gurun pasir, maka ini disebut dengan ketika dia tidak mendapatkan air ketika safar, ini adalah uzur yang ghalib, yang sering terjadi. Yang kedua, ketika dia dalam keadaan mukim tidak ada air, maka dianggap ini sebagai uzur yang jarang terjadi. Nadhir. Jaranglah orang ketika mukim dia punya sumur, dia sumber air, maka jarang terjadi seseorang dia tidak mendapatkan air dalam keadaan tidak bepergian. Maka atau contoh yang kedua, seseorang yang dia tidak mampu menggunakan air karena musim dingin. Saking dinginnya, tiba-tiba musimnya sangat dingin. Ini dianggap sebagai uzur nadir, jarang terjadi. Dan seseorang itu ketika ini terjadi, bagaimana seseorang dia harus paham terhadap satu kaidah, wan nadiru la ibratalah, au la hukmalah. Sesuatu yang jarang terjadi tidak ada hukumnya. Artinya apa? Ketika seseorang dia dalam kondisi jarang terjadi kemudian muncul uzur tersebut, misalkan tiba-tiba musim dingin, ya, dia nggak pernah nih musim dingin, maka apakah setelah itu dia tayamum? Apakah setelah tayamum kemudian hilang musim dingin itu, dia wajib mengulangi sholatnya? Maka dia wajib mengulangi sholatnya tatkala uzur itu hilang, karena dalam posisi dia mukim, ya. Adapun kalau dia dalam posisi safar, karena itu uzur yang sering terjadi, tatkala dia mendapatkan air, maka dia tidak wajib mengulangi sholatnya. Artinya apa? Ini kita hubungkan dengan yang tadi, seseorang yang ketika sholat tiba-tiba dia mendapatkan air, maka dalam posisi mukim tidak bepergian, ketika dia sholat Allahu Akbar, tadinya kan mungkin karena faktornya sangat musim kering gitu ya, musim kemarau, nggak ada air sama sekali, kemudian dia sholat Allahu Akbar, tiba-tiba hujan, maka yajibu taqta'us shalah, dia wajib untuk membatalkan sholatnya, untuk kemudian berwudu, mengulangi sholatnya, ya, mengulangi sholatnya. Ini bagi orang yang mukim, dia wajib untuk langsung mengulangi sholatnya dengan wudu. Adapun orang yang safar, maka ini mukhayyar, dia memiliki pilihan. Ketika Allahu Akbar, yang dia sholat dengan menggunakan tayamum, tiba-tiba ada orang datang, saya bawa air, atau dengar orang, saya menemukan sumur. Ketika dalam sholatnya dia mendengar, maka dia mukhayyar, dia boleh meneruskan sholatnya yang bersuci dengan tayamum sampai selesai, atau kemudian dia boleh memutus sholatnya, membatalkan sholatnya, kemudian mencari air tersebut, mengambil air tersebut untuk wudu, kemudian mengulangi sholatnya. Mana yang utama? Tentunya yang utama adalah dia memutus sholatnya dan dia kemudian mengambil air untuk wudu, kemudian mengulangi sholatnya. Wallahu a'lam, ya. Jadi ini beberapa hal yang terkait tentang masalah tayamum, ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami agama ini, dan kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa mengamalkannya. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.